Halo teman-temanku, berjumpa lagi di channel saya ya, Payan Arta Yudana. Kali ini suasana malam hari ya, ada di counter. Kebetulan memang setiap malam kita ke counter bukan untuk buka tapi untuk beres-beres ya, beres-beres. Jadi ini kondisi counter saya teman-teman kalau malam ya. Jadi ada beberapa HP yang kita ringkasi, kita bawa pulang. Tadi ada sudah dua HP, ada beberapa HP juga saya masukkan tas ya teman-teman ya. Suasana malam ya. Jadi sebelum pulang ke rumah ya, saya ingin berbagi sedikit cerita dulu ya. Cerita tentang awal-awal mula saya dulu buka counter HP ya, usaha counter HP. Jadi berawal di awal 2017 ya, 2017 saya kebetulan orang tua punya ruko kosong ya, ada di pinggir jalan ya, di pinggir jalan di pedesaan di kampung saya. Awal mulanya rukonya dikontrakkan sama orang, tapi setelah itu saya yang meminta kepada orang tua untuk buka usaha ya. Awal mulanya saya bingung masih membuka usaha apa, tapi setelah saya perhatikan di sekitar saya belum ada counter ya, terutama di lorong jalan di depan ruko yang orang tua saya miliki itu belum ada counter. Jadi saya buka counter. Kalau mulai buka counter masih buta pengetahuannya ya teman-teman soal HP, merek-merek HP, kemudian speknya atau HP-HP yang lagi ini buta, sama sekali buta. Hanya mengandalkan dulu browsing ya di internet apa yang lagi laris ya, saya mengandalkan seperti itu ya. Jadi awal mula buka counter ya, ada sedikit cerita menarik ya. Pertama belanja aksesoris habis kisaran 2 jutaan hampir 3 juta ya teman-teman. Tapi karena saya masih buta, saya belanja aksesorisnya saya banyakkan di anti gores sama dulu masih ada Spigen ya teman-teman, ada Spigen ya, Spigennya seperti ini. Masih sampai sekarang ya teman-teman ya, masih sampai sekarang Spigen seperti ini saya banyak belanja dulu ya. Karena saya nol besar pengetahuannya di bidang usaha HP. Jadi sampai sekarang tidak laku-laku dari 2017 saya beli ya, karena ternyata aksesoris seperti itu tidak semua HP bisa dipasangkan ya teman-teman. Artinya gini, setiap tipe-tipe HP itu harus memiliki aksesoris yang pas. Misalnya Samsung J2 Prime ya, speakernya harus benar-benar Samsung J2 Prime, tidak bisa dipasang di Samsung J2 Pro misalnya atau J5 Pro seperti itu ya. Itu salah satu cerita menarik. Jadi modal 2 juta ya tertanam di aksesoris seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ya teman-teman, browsing dan nonton di channel YouTube, terutama channel YouTube-nya Bang Roji Naim yang sangat menginspirasi saya, membantu saya untuk mengembangkan usaha counter. Saya selalu rajin nonton channel Bang Roji ya. Kemudian saya mulai perhitungkan apa-apa yang harus saya siapkan di counter. Nah, fokus di HP ya. Ini cerita menarik. Di HP kan satu unit HP itu kan modalnya besar ya teman-teman, jutaan. Ini awal-awal buka kita belum cukup modal ya untuk stok beberapa ya unit HP. Paling cuma mampu 1, 2, 3 unit, 4 unit lah paling banyak ya. Akhirnya saya ke kota, saya cari counter-counter yang bisa bagi HP-nya. Counter saya akhirnya menemukan satu counter ya, counter di kota ya. Dia bisa bagi untuk bisa kita jual lagi. Nah, tapi saya hanya belanja kisaran 4 unit ya teman-teman, 4 unit. Selainnya saya minta dulu brosur-brosur seperti ini, brosur, kemudian kotak-kotak kosong ya, kotak kosong dulu ada kotak-kotak kosong seperti ini. Kotak-kotak kosong seperti ini saya banyak minta
Jadi kata pemilik tokonya untuk apa? Untuk memenuhi etalase. Saya bilang untuk memenuhi etalase. Jadi saya pajang di etalase ya teman-teman. Nah jadi kalau ada orang mau beli, saya bilang ini pre-order. Pre-order harus pesan dulu, baru 1 hari atau 2 hari baru barangnya datang nanti. Yang saya ingin bagikan di sini teman-teman ya, kisaran jalan 3 tahun sampai sekarang 3 tahun pas ya. Saya sangat bersyukur ya, support dari orang tua, keluarga ya, orang-orang tercinta ya, support usaha, kita tetap semangat usaha. Dari cuman stok 2-3 unit, sekarang jalan 3 tahun saya sudah bisa stok satu brand itu puluhan unit ya, al tipe Samsung, misalnya Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo. Bahkan saya sekarang bergerak di HP-HP second juga ya. Ada teman di kota juga sebagai reseller lah bilang ya, bagi barangnya dengan kita supaya kita bisa jual lagi ya. Yang ingin saya bagikan di video ini ya teman-teman, jangan takut memulai usaha kalau kita tidak punya modal. Atau seperti ini, jangan ingin memulai usaha itu dengan modal yang besar terlebih dahulu. Justru dengan modal yang seadanya, yang kecil, modal dari nol, kita benar-benar bisa merasakan bagaimana perjuangan kita untuk mencapai mengembangkan usaha kita. Itu sangat terasa sekali. Rasa bangga di dalam hati itu sangat terasa sekali teman-teman. Yang tadinya cuma kita bisa sedia ready stock 4 unit, bisa 10 unit, kemudian bisa all brand, bisa dari satu brandnya itu bisa 10 atau 20 unit ya. Itu sangat luar biasa. Ada kepuasan batin tersendiri ya teman-teman. Jadi itu di video kali ini saya bagikan. Jangan kita menunggu ingin usaha kalau kita punya modal besar baru mulai usaha. Kalau kita punya modal besar baru mau melakukan sesuatu untuk usaha. Hal seperti itu ya. Jadi tidak ada maksud untuk mengajari di video ini teman, hanya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-temanku sekalian. Khususnya kita yang ada di pedesaan ya, bagaimana kita mau merintis usaha dari nol, tidak ada modal ya. Jadi di awal-awal buka juga saya teman-teman ada satu kisah yang tidak pernah saya lupakan. Saya tahan ke kota PP pulang pergi 1 hari itu ya. Kalau daerah kami kan daerah perairan, jadi kami pergi naik speedboat pagi sampai di kota kisaran jam 10 jam 11 siang. Hanya membeli satu unit HP, di mana HP itu keuntungannya 100.000. Tapi saya lakukan dulu ya, saya lakukan di awal-awal dengan keuntungan 100.000 tuh saya simpan lagi, saya putarkan lagi, saya putar lagi seperti itu ya. Tentunya dengan tetap bersemangat usaha, semangat, kemudian kita berdoa supaya usaha kita dilancarkan ya. Jadi itu sedikit kisah awal mula saya membuka counter ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya modal mini, modal kecil, jangan pernah patah semangat, tetap semangat untuk berusaha mengembangkan usahanya, terutama di bidang perkonteran ya, jual beli HP. Nah di masa-masa sekarang, masa pandemi sekarang, mungkin seluruh teman-teman mengalami, yang khususnya yang bergerak di bidang usaha jual beli HP ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini memang dengan pandemi seperti ini, kemudian ada dampak anak-anak sekolah belajar daring di rumah, penjualan HP semakin meningkat ya. Kalau di counter saya teman-teman, 1 hari rata-rata bisa 4 sampai dengan 6 unit per hari ya untuk HP-HP baru dan second. Tapi sekarang nih banyak HP-HP second yang lagi laris ya, terutama yang RAM kecil, RAM 2 itu lagi laris jualnya ya. Tapi dampak pandemi seperti ini memiliki dampak ke pengusaha counter ya. Jadi omset penjualan HP semakin besar, semakin banyak ya penjualannya. Itu juga dengan pulsa kota data, karena orang-orang ada di rumah, jadi selalu ingin main HP dengan mengakses internet ya. Jadi membutuhkan kota yang
lumayan, jadi penjualan kota juga lumayan meningkat. Jadi itu ya teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman yang usaha counter. Tetap semangat, mudah-mudahan usaha counter ini nambah maju. Tetap jangan lupa jaga kesehatan ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita terlindungi dari wabah pandemi virus corona yang lagi viral sekarang ini ya, di masa sekarang ini. Oke, itu saja ya teman-temanku. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video saya ini sedikit cerita usaha counter ini bisa memberikan motivasi untuk kita yang ingin memulai usaha. Oke, goodbye, dadah.